Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alimni wa rabbini. Setelah kita belajar tentang sistem koordinat, yaitu koordinat khatulistiwa, sistem koordinat horizon, ekuator, dan ekliptika, sekarang kita mempelajari tentang konsep arah, ya. Apa itu arah? Arah itu adalah hubungan antara dua posisi atau dua titik. Jadi ada dua posisi atau dua titik. Ketika dua posisi ini misalnya di permukaan bumi saling dihubungkan, maka akan terciptalah suatu arah. Jadi mudahnya arah itu adalah hubungan antara dua posisi atau dua titik atau dua tempat atau yang lain. Pada materi tentang sistem koordinat kemarin, khususnya pada sistem koordinat khatulistiwa, itu sempat dijelaskan bahwa ada hubungan antara dua kutub bumi, dua titik kutub bumi yang dihubungkan dengan garis bujur, kutub utara dan kutub selatan. Nah, ketika dua titik kutub bumi ini dihubungkan dengan garis bujur, maka akan menghasilkan arah utara selatan. Ya. Hubungan kedua titik kutub bumi ini akan menghasilkan arah utara dan selatan. Ini ilustrasinya. Yang atas adalah kutub utara, yang bawah adalah kutub selatan. Yang mana kutub utara dan kutub selatan ini dihubungkan dengan garis bujur. Ya, kita buat sebanyak apapun garis bujur. Nah, garis bujur, hubungan antara kutub utara dan kutub selatan ini menghasilkan yang namanya arah utara selatan. Kalau ditinjau dari utara, berarti utara ke selatan. Kalau ditinjau atau dimulai dari selatan, berarti dari selatan ke utara. Nah, hubungan antara kutub utara dan kutub selatan ini menghasilkan arah utara selatan, ya. South, bahasa Inggrisnya dari selatan. Kemudian kalau utara, bahasa Inggrisnya adalah north. North atau utara, yang sering disimbolkan pada alat yang disebut dengan kompas, itu dengan N, ya, north, utara. Lalu dalam pandangan atau perspektif ilmu ukur suatu sudut, ilmu ukur sudut, antara dua titik kutub yang posisinya saling bertolak belakang atau bertentangan, itu jaraknya sebesar 180 derajat. Ya. Jadi lurus. Ya. Antara dua titik kutub yang lurus, yang saling bertolak belakang atau bertentangan, jaraknya adalah 180 derajat. Sehingga berapapun jumlah garis bujur yang ditarik dari titik kutub selatan, semua garis-garis itu mengarah ke kutub utara. Jadi kita buat berapapun jumlah garis yang ditarik dari titik kutub selatan akan mengarah semuanya ke titik kutub utara. Begitu juga sebaliknya. Ya, artinya semua garis bujur yang ditarik dari titik kutub selatan ke kutub utara
semuanya mengarah ke kutub selatan. Jadi dengan demikian di titik kutub selatan ini hanya ada satu varian arah. Di titik kutub selatan, di titik kutub selatan hanya ada satu varian arah, yakni arah ke titik utara. Pun sebaliknya, di titik kutub utara hanya ada satu varian arah, yakni arah ke titik selatan. Ilustrasinya sama, ya, dari kutub utara ini. Jadi semua titik yang ada dalam di titik kutub utara ini, semua garis bujur di titik kutub utara ini memiliki satu arah saja, satu varian arah, yaitu ke selatan. Di titik kutub selatan hanya memiliki satu varian arah, yaitu ke utara. Kemudian hubungan sebuah titik dengan titik lainnya pada permukaan bumi ini akan menghasilkan berbagai varian arah yang banyak. Ya. Hubungan sebuah titik dengan titik lainnya pada permukaan bumi ini akan menghasilkan varian arah yang banyak. Ya. Karena ya titik di permukaan bumi, karena dia selalu posisinya bermacam-macam. Sebanyak titik yang ada di bumi, ketika berhubungan dengan titik yang lain, ini akan banyak menghasilkan berbagai macam arah. Ya. Sebagai ilustrasi, misalnya kita berdiri pada posisi tertentu di permukaan bumi, di luar titik kutub ya tentunya. Nah, karena kalau di kutub pasti arahnya hanya ke titik kutub selatan. Nah, itu. Tapi kita di luar kutub. Maka garis bujur yang melintasi tempat kita berdiri, kedua ujungnya mengarah ke dua titik yang berlawanan, yakni ke titik utara dan ke titik selatan. Nanti ilustrasinya akan kita tampilkan. Kemudian, kalau kita menarik sebuah garis tegak lurus pada garis bujur itu, tempat kita berdiri, maka garis tersebut mengarah ke titik timur dan ke titik barat. Jadi kita berdiri di suatu tempat, kita tarik, maka garis bujur itu akan kita di tengah-tengah garis bujur, dan garis bujur yang ke utara akan menuju ke titik kutub utara, dan garis bujur yang ke selatan akan menuju ke titik kutub selatan. Lalu kita buat garis tegak lurus yang dengan garis bujur itu yang melewati tempat kita berdiri, maka garis tegak lurus itu arahnya adalah ke titik timur dan ke titik barat. Misalnya kita berdiri di posisi ini ya, posisi yang berwarna kuning ini. Nah, maka garis bujur yang melewati kita ya, arahnya yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Kemudian kalau kita buat garis tegak lurus ini ya, tegak lurus dengan garis bujur yang melewati tempat kita berdiri, maka akan menunjukkan kepada titik timur dan ini titik barat. Ilustrasi yang tadi kita jelaskan ini menggambarkan bahwa titik timur dan titik barat adalah dua titik pada bidang horizontal di bumi yang masing-masing berjarak 90 derajat dari titik utara dan titik selatan. Jadi titik timur dan titik barat ini memiliki jarak 90 derajat. Kita bisa lihat pada gambar kompas ini ya. Nah, ini N utara, ini is timur, memiliki jarak 90 derajat. Itu juga dengan barat, memiliki jarak 90 derajat baik dengan utara maupun dengan selatan. Nah, dari sini kemudian dikenal adanya 4 arah mata angin ya. Utara,
timur, selatan, dan barat. Jika 4 arah mata angin ini dibelah lagi menjadi 8, yakni utara, timur laut, ya, kemudian tenggara, selatan, barat daya, barat laut, barat, ya. Ke-8 titik arah mata angin itu dengan yang lain dipisah oleh jarak sebesar 45 derajat. Nah, ini kalau kita bagi 90 ini kita bagi 2, maka akan menjadi 45 derajat. Lalu jika kita lihat dari perspektif arah sebagai hubungan antara dua titik atau dua posisi, maka sebenarnya ke-8 varian arah mata angin yang masing-masing dipisah oleh sudut 45 derajat itu hanya mencerminkan atau merefleksikan bagian yang sedikit sekali dari kenyataan arah yang ada di permukaan bumi. Artinya sebenarnya di bidang lingkaran, jika di bidang lingkaran permukaan bumi itu dibelah dengan jarak sudut yang lebih kecil, maka akan banyak varian arah yang teridentifikasi. Ya, artinya tadi kan hanya dibelah 45 derajat. Kalau dibelah lagi menjadi 1 derajat, setengah derajat, maka akan banyak sekali arah yang teridentifikasi atau yang dibentuk. Nah, dalam ilmu falak atau astronomi, arah-arah yang begitu banyak macamnya ini itu diidentifikasi dengan mengacu pada titik arah mata angin, ya, khususnya titik utara, dengan harga azimut. Harga azimut itu sendiri dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. Maksudnya gini, mengidentifikasi berbagai macam varian arah tadi itu, titik acuannya adalah mata angin. Titik mata angin yaitu titik utara. Misalnya tadi tentang azimut, ya. Jika kita berada di laut lepas atau di dataran yang luas, lalu kita memutar pandangan ke semua arah, maka akan kita lihat di kejauhan sana garis memanjang yang sama jauhnya ke semua arah sehingga membentuk lingkaran, yakni lingkaran ufuk mar'i yang menjadi batas pandang antara langit yang tampak dan langit yang tidak tampak. Ini contohnya ada seseorang, dia berada di suatu daratan yang luas, memutar pandangan ke semua arah, maka akan kita lihat, dia akan melihat di kejauhan ada garis memanjang yang sama jauhnya ini karena berbentuk lingkaran. Yang mana garis ini, lingkaran ini adalah lingkaran ufuk mar'i yang menjadi batas antara langit yang tampak, yaitu langit yang ada di atasnya, dengan langit yang tidak tampak, yaitu yang ada di bawah ufuk mar'i. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa dimanapun kita berada di permukaan bumi, ya, posisi kita itu akan selalu tepat di tengah lingkaran horizon tadi. Semua posisi yang lain dengan demikian itu berada di seputar atau sekeliling kita. Jadi kalau menggunakan sistem koordinat horizon, kita itu posisinya ada di tengah lingkaran horizon. Lalu bila kita hubungkan posisi kita dengan menghadap ke posisi titik utara pada lingkaran ufuk itu, maka jika dikatakan kita menghadap ke arah titik utara. Namun jika kita menggeser arah hadap kita ke titik lain pada lingkaran yang horizon tadi, ufuk mar'i tadi, misalnya ke suatu titik yang berjarak 10 derajat, 17 menit, 12,67 detik ke kanan dari titik utara tadi, maka tentu tidaklah benar bila tetap dinyatakan kita menghadap ke arah titik utara. Artinya kalau kita dari titik utara, kita pas ke titik utara menghadap, kita disebut mengarah ke utara. Jadi kalau sudah bergeser berapa derajat, maka kita tidak dikatakan menghadap ke utara lagi. Yang benar adalah kita menghadap ke arah suatu titik yang berjarak sekitar 10 derajat, 17 menit, 12,67 detik ke kanan dari titik utara. Ya. Nah, ilustrasi sederhana ini, angka 10 derajat,
17 menit 12,67 detik. Ini yang dimaksud dengan harga azimut. Ya. Jadi misalnya kita tidak berada pada titik 0, 0 itu utara, kita menghadap ke 30 derajat ke kanan dari utara, maka azimutnya adalah 30. Harga azimut ini merupakan label yang sering digunakan dalam ilmu falak untuk menyebut atau mengidentifikasi berbagai macam arah dalam arah horizontal. Nah, sedangkan dalam arah vertikal, label yang digunakan adalah ketinggian atau altitude dengan varian angka mulai dari 90 derajat sampai negatif 90 derajat. Nah, atau label harga jarak zenit dengan varian angka mulai 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini contoh misalnya ya. Ini ilustrasi azimut tadi. Ya. Ada seorang di sini menghadap ke utara, kemudian ke kanan. Nah, azimutnya dia sebagai label untuk mengidentifikasi arah yang horizontal. Sedangkan altitude atau ketinggian ini untuk mengidentifikasi ketinggian arah vertikal. Ya, misalnya ini ada seseorang yang berada di di lingkaran horizon. Dia ingin mengetahui di manakah azimut dan altitude-nya bintang kuning ini. Maka dia menghitungnya dimulai dari titik utara, titik 0. Kemudian dia menggeserkan hadapan pandangannya ke azimut ini ya, sebesar di mana bintang itu berada, ke arah mana, garis ini dari mana. Misalnya katakan ini 30 derajat. Lalu kemudian ketinggiannya dihitung dari horizon sampai benda itu sendiri. Ini katakan misalnya 45 derajat. Ya, ini arah ya. Jadi arah horizontal nanti kita menggunakan istilah azimut. Kemudian arah yang tegak yang menunjukkan ketinggian itu menggunakan altitude atau ketinggian. Baik, itu untuk materi tentang konsep arah ya. Pada video selanjutnya akan kita sampaikan materi tentang kaidah tentang waktu. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.